Peraturan manusia kalau menyelisihi peraturan Allah dan Rasulnya, ya tidak berlaku itu keharusan. Misalnya gini dah Pak, kalau untuk bisa ngaji berlama-lama itu bagi sebagian orang harus dengan merokok. Misalnya kalau nggak ngerokok, kalau nggak ngerokok, nggak ngopi, kita nggak bisa ngaji, nggak bisa bahas kitab misalkan. Nah, keharusan yang seperti ini bisa jadi benar karena ada orang-orang tertentu yang sudah kejangkitan gejala adiktif terhadap zat-zat tertentu, misalkan nikotin, rokok, ataupun kafein, kopi. Sehingga kalau dia tidak lakukan itu, maka dia tidak bisa melakukan kebaikan yang lebih besar. Nah, tetapi keharusan seperti ini sangat relatif, karena keharusan seperti ini yang mengharuskan adalah manusia. Maka dalam hal rokok, kita harus merujuk pada dalil-dalil yang lebih tinggi. Pemerintah melarang sebenarnya, bukan melarang tidak boleh gitu, enggak, tetapi pemerintah sedemikian memberikan isyarat bahwa rokok itu sebenarnya jangan dilakukan, sehingga pemerintah mengharuskan setiap perusahaan rokok yang mengedarkan rokoknya itu di kemasannya harus ditulis yang seperti itu, merokok dapat apa itu, mengganggu apa Pak? Jantung, kesehatan, apa itu? Membunuh. Dan yang paling kejam terakhir, karena sindiran semacam itu tidak ngefek, sekarang besar Pak, rokok membunuhmu, gitu aja. Artinya apa? Di tingkat manusia pun rokok ini sebenarnya sudah sangat-sangat dalam tanda kutip terlarang. Nah, apabila kita masih tetap merokok, ngapunten nggih Kong, aku gak kelingan lek Pak ngerokok. Ini saya ngomong aja pokoknya ngomong aja, saya nggak sengaja nyindir siapapun. Kalau kita sengaja merokok, tak lanjutkan aja nih Kong ya, aku lali barusan. Kalau sengaja ngerokok, padahal rokok itu adalah benar-benar secara medis, secara ekonomi, secara apapun merugikan atau merusak diri sendiri, keharamannya di situ Pak. Bukan haram rokoknya ini najis, kemudian disinyalir gabusnya itu ada gelatin babi, itu sudahlah, itu harus melalui penelitian yang sangat detil, bisa iya bisa enggak itu, bahwa gabusnya itu mengandung babi dan lain sebagainya. Yang pasti adalah bukan rokoknya yang najis dan haram, tetapi perbuatan merusak diri itu yang haram. Tetapi ini masih bisa ada anulir Kong. Kalau memang rokok itu nggak apa-apa, nggak kan tadi itu hukum itu kan terjadi keharaman karena ada ilat, ada sebab. Lah sebab keharaman merokok adalah rokok itu merugikan fisik, sosial, keuangan dan lain sebagainya. Tetapi ini kita harus sampaikan juga, harus jujur. Apabila merokok itu tidak ngefek kepada kesehatan seseorang, ya tidak apa-apa, tidak haram. Tidak ngefek pada ekonomi seseorang, tidak ngefek pada rusaknya jaringan tubuh, dan tidak ada efek merusak orang lain. Jangan lupa, asap rokok itu daya rusaknya terhadap orang lain itu berkali lipat daripada orang yang merokok itu sendiri. Maka agar terhindar dari ilat keharaman itu, kalau merokok, satu, harus dipastikan setelah cek lab itu tidak ngefek ke organ dalamnya. Yang pertama. Yang kedua, harus betul-betul merokok itu mengasingkan diri di satu tempat yang tidak ada orang sama sekali di situ. Karena kalau ada orang, asapnya sampai terisap oleh orang lain, maka itu perokok pasif namanya, itu bahayanya berlipat-lipat lebih bahaya dari orang yang merokok itu sendiri. Jadi masih ada celah Kong, tenang mawon. Masih ada celah, tidak haram merokok, asalkan tidak ada yang dirugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Santai mawon. Itu ya. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala di atas hukum manusia. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berdiri. Ya ayuhanas, memperingatkan segenap pasukannya setelah lingsir, setelah
setelah duhur tepat, kemudian matahari hatta idza malatis syams, matahari sudah condong, sudah agak meredup, qauma fihim faqala, Rasulullah SAW berdiri di antara para pasukan, para sahabat itu, dan bersabda, ya ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu, janganlah kalian berharap-harap bertemu musuh, was'alullahal afiyah, dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fa idza laqitumuhum fashbiru, dan apabila Allah menghendaki kita dipertemukan dengan musuh, maka bersabarlah. Ingat, bersabar di sini bukan sabar tidak ngapa-ngapain, tetapi melakukan keharusan yang harus dilakukan sesuai dengan syarat. Wa'lamu, ketahuilah, annal jannata tahta dilalis suyuf. Ini Pak. Wa'lamu, kalian ketahuilah, annal jannata, sesungguhnya surga itu tahta dilalis suyuf, berada di bawah bayangan atau kilatan pedang. Ini satu motivasi yang luar biasa. Kalau ketemu musuh, bersabar, hadapi, maju, dan jangan takut. Kalaupun kau terbunuh, sesungguhnya ini kalau mau diuraikan secara lebih jelas, karena Nabi itu di antara mukjizat Nabi adalah jawami'ul kalim. Kalimat beliau itu singkat tetapi punya pemaknaan yang luas. Nah, kalau kita sedikit kembangkan arti dari kata tadi itu, bahwa surga itu di bawah kilatan pedang, artinya ketika tidak takut, ketika ikhlas maju berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian pedang berkilat-kilat di atas kepala, bahkan pedang memenggal kepala kita, maka disitulah surga itu ada di bawah naungan atau di bawah bayangan kilatan pedang yang menebas kalian. Artinya kalau kalian sampai mati di dalam peperangan, di dalam bersabar bertemu dengan musuh seperti ini, maka surga tempatnya. Ini motivasi dan jaminan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, sehingga sahabat terbakar semangatnya. Ini jadi summa qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bersabda lagi, ya, sabdanya ini berupa doa. Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab. Wa mujriyas sahabi, wa hazimal ahzab, zat yang juga memperjalankan awan, zat yang juga menggerakkan awan, wa hazimal ahzab, dan zat yang maha menghancurkan kekuatan-kekuatan besar. Ahzab ini maksudnya sekutu, Pak. Jadi memang dikala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan pasukan sekutu, pasukan multinasional. Jumlah beliau, jadi ceritanya Rasul ini dikepung di Madinah. Ada 4 kabilah atau 4 negara, 4 pasukan yang bergabung bersekutu, maka disebut Al-Ahzab. Dan perang ini diabadikan menjadi salah satu surat Al-Ahzab. Tidak ada perang-perang lain yang diabadikan dalam nama surat, misalkan Al-Uhud atau Al-Badri atau Al-Badr, tidak ada. Ini saking dahsyatnya perang ini, saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian, menurut hitung-hitungan manusia habis, Pak. Kalaupun penduduk Madinah keluar semua, kaum muslimin itu tidak lebih dari 3.000-an sekian, yang kaum laki-laki yang layak berperang. Dan mereka, beliau-beliau ini menghadapi kepungan musuh dari kelompok kafir Quraisy jauh-jauh dari Mekah, bersekutu dengan Bani Nadir. Bani Nadir itu orang-orang Yahudi di Madinah yang memang dari awal sudah seperti api dalam sekam, memusuhi Nabi. Ada yang masuk Islam jadi orang-orang munafik. Dan Bani Quraisyah ini adalah orang-orang kafir di Madinah yang belum Islam, juga termasuk orang-orang munafik, tetapi posisinya Bani Quraisyah ini sudah dalam posisi perjanjian damai dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kaum kafir Quraisy, ada kemudian
Bani Nadir, ada orang-orang musyrik di Madinah sendiri yang memusuhi Islam, dan ada juga orang-orang yang sebenarnya diharapkan bisa membela bersama-sama dengan pasukan Nabi, tetapi berkhianat di akhir-akhir, di ujung-ujung di detik-detik akhir terjadinya peperangan itu. Nah, kemudian karena sudah terjepit sedemikian rupa, kemudian Nabi tadi itu diantaranya melakukan penguluran waktu, kemudian memberikan motivasi yang sedemikian mendasar kepada para sahabat tadi itu, jangan takut, bersabarlah, kalaupun mati masuk surga, karena surga itu berada di bawah kilatan, di bawah bayang pedang yang melayang di atas kepalamu, kurang lebih seperti itu. Kemudian Nabi SAW adalah panglima yang sedemikian ahli strategis. Di antaranya juga ada seorang pemuda yang bernama Salman Al-Farisi. Ini pemuda Persia yang dulu penyembah api. Kemudian memberikan usulan kepada baginda Nabi, ya Nabi, kalau kita merangsak maju ke depan, hitung-hitungan ini tidak hanya lipat 2, lipat 3 Pak, lipat 4 Pak musuhnya. Ya, lebih dari 10.000 melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Kemudian diusulkanlah membuat benteng pertahanan saja. Buat benteng pertahanan berupa apa Pak? Parit. Jadi di sekitar markas baginda Nabi itu, ya, di beberapa puluh meter di depan markas baginda Nabi dan para sahabat, dibangunlah parit, dikeduk Pak, supaya pasukan itu terhambat untuk masuk, supaya tidak segera menyerang kaum muslimin di Madinah. Kemudian dibangunlah parit. Nah, saat pembangunan parit ini terjadi beberapa mukjizat. Di antaranya seorang sahabat yang menjamu segenap pasukan dan Nabi itu tadi dengan menyembelih seekor kambing yang kecil Pak. Tetapi satu kambing itu dan seadonan roti itu mencukupi semua pasukan yang makan kala itu. Nabi dan para sahabat yang lain sekitar 1.400-an orang. Tidak habis Pak. Ini mukjizat pertama. Mukjizat kedua, ketika Nabi SAW, ketika ada batu yang tidak bisa dipecah, jadi kita bayangkan ya Pak, di padang pasir yang sudah pernah ke sana, yang isinya batu-batu, kalaupun muncul itu jadi bukit itu, dan batunya nggak kayak batu sini Pak. Wah, ngeri. Saya kalau melihat itu batunya ngeri. Cek kerasnya, sepertinya kekerasannya di atas batu karangnya sini, keras banget. Nah, ketika menggali parit, itu ada salah satu batu yang tidak bisa dipecah. Nah, kemudian Nabi SAW turun, kemudian membuka baju beliau, kemudian memecah batu itu dengan menyebut asma Allah, dengan di situ terjadi keajaiban. Rasulullah SAW bisa memecahkan batu itu. Dan di antara kilatan pecahan batu itu, Rasulullah menginformasikan, mendapat informasi wahyu bahwa Persia kelak bisa ditaklukkan, melihat kota Persia, melihat kota mana, yang itu merupakan isyarah dari Allah SWT bahwa kaum muslimin kelak mendapatkan kemenangan dan akan bisa menguasai kota-kota yang diperlihatkan di dalam peristiwa Rasul memecah batu itu. Ini juga satu motivasi besar bahwa Rasulullah SAW memberitakan kepada kaum muslimin yang kala itu sebagiannya sudah husnudzon kepada Allah, wah kita hancurin. Nah, dengan informasi dari baginda Nabi bahwa kita masih akan bisa bertahan, masih bisa menang, dan kelak kita akan menguasai kota-kota besar, negeri-negeri besar, maka di situ muncul optimisme pasukan, seluruh pasukan yang ada itu. Nah, kemudian bertahanlah pasukan kaum muslimin itu sampai menjauh dari parit Pak. Dengan hitung-hitungan, kalaupun nanti pasukan kaum musyrikin, pasukan sekutu koalisi ini bisa menyeberangi parit, bisa melintasi parit, itu tidak serta-merta berhadapan dengan kaum muslimin. Maka kaum muslimin menjauh, sampai diceritakan punggung kaum muslimin tentara itu sampai menempel di bukit-bukit. Itu ya. Jadi selain merupakan strategi perang berada di atas bukit, itu juga menghindari benturan atau menghindari benturan secepat-cepatnya itu tadi. Nah, dalam perkembangannya ada seorang musyrikin
memang seorang dikenal sangat sejak di Quraisy, di Mekah dulu, sejak sebelum Nabi itu hijrah. Dia ini dikenal sebagai seorang pengendara kuda yang handal. Dialah yang bisa melompati kudanya itu seolah-olah kayak terbang begitu, Pak. Memang dia seorang yang handal sekali. Dia berhasil melompati parit itu, menyeberangi parit itu. Nah, dia memang seorang yang sangat-sangat pendekar begitu. Nah, dikala ditawarkan siapa yang mau menghadapi si fulan itu, maka Sayyidina Ali maju. Sahabat yang lain diam. Sayyidina Ali maju, duel lah 1 lawan 1, dan Allah mentakdirkan kafir Quraisy itu meninggal dunia. Dan di saat itu kemudian Nabi tadi, dalam sejarahnya Nabi kemudian mengangkat tangan ke langit dan berdoa tadi itu, Allahumma munzilal kitab wa munziyas sahab wa hazimal ahzab. Berdoa seperti itu, ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka dan berilah pertolongan, selamatkanlah kami. Wansurna, tolonglah kami, lindungi kami, selamatkan kami dari mereka. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian setelah Nabi berdoa seperti ini, Pak, dalam sejarahnya itu terjadilah angin badai pasir yang dahsyat. Terjadi badai pasir yang dahsyat. Perkemahan kaum sekutu, perkemahan ribuan atau jumlah yang sangat besar dari musuh yang sudah mengepung tadi itu porak-poranda, kemudian lari tunggang langgang. Pokoknya yang tidak lari ya mati, terkena angin itu, terkena gilasan angin puting beliung itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menunjukkan kekuasaannya, bahwa di antara sebab-sebab sunatullah, sebab-sebab yang manusiawi, ada sebab-sebab yang tidak tampak, ada sebab-sebab faktor keghaiban, faktor keajaiban, faktor-faktor yang Allah sendiri yang memiliki rencana, Allah sendiri yang memiliki cara bagaimana bisa menolong hambanya yang memang Allah sengaja menolong hamba itu. Ini kembali pada statement kita di awal tadi, bahwa di dalam menghadapi apapun kesulitan hidup, jikalau Allah sudah menyingkirkan semua sebab-sebab keselamatan yang selain Allah, di saat manusia sudah kehilangan potensi yang bisa menyelamatkan dia, potensi manusiawi yang bisa menyelamatkan dia, maka Allah, ketika orang ini bersabar, ketika Allah ini bertawakal kepada Allah, maka Allah akan turunkan pertolongan itu. Ini yakin, Pak. Orang-orang beriman harus yakin ini. Sehingga apa maksudnya? Ketika menghadapi masalah, menghadapi problematika, jangan mencari solusi. Solusi itu yang menyelisihi, solusi yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini yang gampang saja. Misalkan sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian ikhtiar yang syar'i, yang macam-macam sudah, herbal sudah, ruqyah sudah, habatus sauda sudah, kemudian operasi sudah misalkan, tapi nggak sembuh-sembuh. Artinya sebab-sebab manusiawinya sudah habis dia tempuh. Allah hanya ingin menghadapkan dia kepada kemungkinan yang terakhir. Tapi kalau orang tidak sabar, maka dia akan mencari alternatif, Pak. Dukun, orang pintar, tukang santet, yang dianggap bisa menyelesaikan masalah ini. Orang bersabar adalah orang yang menyelesaikan masalahnya tidak melanggar ketentuan, tidak melanggar keabsahan Allah dan Rasulnya. Kalau bersabar tadi itu isbiru, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa, sampai datang perintah pukulkan tongkatmu, Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang dia tahu adalah dia sudah berhadapan dengan Laut Merah. Di belakang musuh yang ngejar sedang berpacu mendekat. Yang dia tahu hanya itu. Tidak ada
kekuatan manusiawi, kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan dia. Maka orang yang sudah seperti ini, Allah berharap dia akan bertawakal kepada Allah. Allah hanya ingin menghilangkan sebab-sebab manusiawi yang bisa menyelamatkan dia, agar hamba ini ingat kepada Allah. Dan kalau sudah ingat kepada Allah, dipastikan Allah memberikan pertolongan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, selain tentang cerita tentang penyembelihan anak itu, ada cerita ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diikat, sudah ditumpuk di atas tumpukan kayu-kayu bakar, sudah tidak ada kekuatan politik yang bisa membela. Bapaknya Azhar sekalipun, yang sebagai tangan kanan raja, bagian pembuatan patung berhala, itu pun juga sudah mengutuk, melaknat Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga tidak bisa berharap dari bapaknya untuk menyelamatkan dia dibakar di atas kobaran api. Maka yang terjadi adalah kepasrahan kepada Allah, dan Allah memerintahkan, wahai api, dinginlah engkau, dingin yang menyelamatkan. Karena dingin itu ada dingin yang juga tidak menyelamatkan. Kalau masuk freezer ya di kapal berapa menit, berapa jam mati kita. Es ya gak menyelamatkan juga, minum es banyak-banyak juga penyakit. Jadi seperti itu, ketika sebab-sebab manusiawi sudah habis, sudah tidak mungkin, ketika manusia bersabar dan hanya bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menurunkan penyelamatan itu. Ingat kita juga di hadis yang berapa itu, 3 orang yang terjebak di dalam gua sempit. Nah, sudah tidak ada, upaya manusiawi sudah habis. Nah, maka ingatlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menolong. Ini berlaku dalam semua peristiwa kehidupan kita sehari-hari, yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan selama kita masih hidup, Allah akan tidak pernah luput memberikan cobaan. Wala nabluwannakum hatta na'lamunal mujahidina minkum was-sabirin. Setiap orang, setiap kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka Allah ingin memberi kesempatan kepada hamba yang diuji itu seberapa dia mampu bersabar dan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peluang-peluang bagi kita selama kita masih hidup, sampai menjelang nyawa di kerongkongan pun ujian itu tetap akan datang. Maka di antara doa kita adalah, ya Allah, salamatan fitin wal afian fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Sampai menjelang sakaratul maut itu kita masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kematian kita termasuk kematian yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita Allah luluskan menjadi orang-orang yang sabar, baik sabar dalam taat, dalam menjalankan syariat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar di dalam kita menerima musibah atau cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Apabila kita bersabar, maka Allah bersama kita, dan 3 esensi kesabaran itulah yang sesungguhnya ingin kita dapatkan dari Allah dikala kita membahas bab yang ketiga, bab sabar ini di kitab Riyadhus Shalihin. Semua uraian tentang sabar mengerucut pada inti kesabaran dalam 3 perkara tadi itu. Sabar dalam taat, termasuk menghadiri majelis taklim, termasuk segala macam waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh takmir, oleh kita semua, oleh mustami sekalipun, kesini juga butuh bensin dan lain sebagainya. Itu sabar dalam taat, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang sangat besar. Sabar dalam meninggalkan maksiat, dan kita juga mampu oleh Allah mampukan, diberi taufik sabar di dalam di saat menerima musibah tadi itu, tidak tergelincir pada cara-cara solusi yang tidak syar'i. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.